Saya tidak pernah menuntut jabatan. Nama saya Kang Bob. Saya mengabdi sebagai ASN selama 33 tahun. 20 tahun di Pontianak, 13 tahun di Bandung. Dan hari ini, setelah pensiun, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi demi perbaikan tata kelola birokrasi kita. Saya memulai semuanya sebagai perantau di Kalimantan Barat. Saat itu saya bekerja di proyek karet rakyat. Sebatang kara di Pontianak. Tidak punya keluarga, tidak punya koneksi pejabat, tidak kenal siapa-siapa. Lalu ada pengumuman penerimaan CPNS tahun 1989. Karena latar belakang saya FISIP, saya ikut melamar. Modal saya cuma satu, percaya diri. Saat ujian tertulis berlangsung, saya duduk sendirian. Banyak peserta terlihat saling kenal. Bergerombol, saya sadar, mereka kemungkinan warga lokal. Strategi saya sederhana. Saya mencari peserta lain yang juga sendirian seperti saya. Akhirnya saya bertemu 5 orang. Ada lulusan IPB, Unibrow, dan universitas lain di Pulau Jawa. Kami sama-sama perantau, sama-sama tidak punya orang dalam. Dan syukurlah, kami berenam dinyatakan lulus. Tapi setelah pengumuman, ada sesuatu yang aneh. Kelima teman saya mulai dipanggil bekerja. Mereka mendapat NIP pusat, kode 01. Sesuai formasi penerimaan saat itu. Sementara saya, belum ada kabar. Beberapa bulan kemudian, saya baru dipanggil. Saya menerima SK CPNS. Tapi NIP saya berbeda, NIP daerah Kalbar. Di SK saya tertulis, menggantikan pegawai yang pensiun. Sementara teman-teman saya tertulis, mengisi formasi. Artinya apa? Artinya saya yang ikut seleksi formasi pusat, tiba-tiba berubah menjadi pegawai daerah. Apakah saya protes? Tidak. Saya hanya berkata dalam hati. Yang penting saya punya SK. Tanggal 1 Oktober tahun 1989 saya resmi menjadi CPNS di Setda Kota Pontianak. Tahun 1992 saya dipercaya menjadi pejabat eselon V di Inspektorat Kota Pontianak. Jabatan terlama saya, hampir 6 tahun. Lalu saya mutasi ke DLLAJ, kemudian ke pariwisata, lalu mengurus persampahan sebagai pejabat eselon 3. Setelah itu mengurus angkutan perairan di Dinas Perhubungan. Saya juga melakukan pembenahan di Pelabuhan Senghi. Setelah itu saya kembali mutasi ke Setwan DPRD sebagai Kabak Umum. Bahkan saya sempat menjadi PLT Sekwan ketika pejabat definitif pensiun. Dari semua perjalanan itu, saya mulai memahami satu hal. Kadang di birokrasi, orang dipindahkan bukan karena tidak mampu. Kadang justru karena dianggap mampu mengatasi masalah. Tapi kadang juga, karena sistem belum benar-benar berjalan berdasarkan merit. Hari ini saya sering mendengar istilah merit system, talent pool, 9 box grid. Katanya ASN dipetakan berdasarkan potensi dan kinerja. Tapi jujur, sampai pensiun, saya tidak pernah tahu saya ada di kotak mana. Padahal saya pernah memegang jabatan selama puluhan tahun. Kalau sistem merit benar-benar berjalan, seharusnya setiap pegawai tahu bagaimana dia dinilai, apa kekurangannya, dan kemana arah pengembangannya. Bukan hanya menjadi angka dalam laporan. Saya tidak kecewa karena tidak jadi pejabat tinggi. Saya hanya berharap ASN yang bekerja baik, yang mengabdi diam-diam, tetap dihargai oleh sistem. Karena birokrasi yang sehat bukan dibangun oleh kedekatan, tapi oleh keadilan. Saya sudah pensiun, tapi saya belum selesai peduli. Semoga generasi ASN berikutnya tidak lagi mengalami hal-hal yang dulu kami alami. Dan semoga meritokrasi di negeri ini benar-benar hidup. Bukan sekadar slogan. Terima kasih.